اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. Saya rajin banget tuh ngajinya tuh, mondoknya rajin banget. Pulang dapat anaknya kiai, anaknya ustaz. Ya. Maja, cinta, senang, suka, demen sama ya Allah. Atau berpikir tentang ancaman Allah, yang muncul adalah ya tawalladu anhu rahmah. Yang muncul adalah rasa takut kepada Allah, takut kalau berbuat jahat bakal masuk neraka. Na'udzubillah. Takut kalau nggak ngaji matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Malam minggu anak muda pada jalan-jalan boncengan, pegang-pegangan, main bejek-bejekan. Santri pada ngaji boro-boro bejek-bejek itu, anak perempuan bejek-bejek leker aja susah, keras katanya. Kira-kira yang ngaji janjinya apa? Surga. Yang pacaran ancamannya neraka. Ngaji surga apa neraka? Surga apa neraka? Surga kudu ngaji, neraka pacaran apa ngaji? Aslinya itu namanya aslinya, jujurnya itu ya. Pacaran. Ini kita waspada nih. Ini tahun 2023 menghadapi tahun 2024, sebentar lagi akan pemilu dunia, Indonesia, di seluruh Nusantara, di seluruh pelosok, di seluruh wilayah Indonesia. Sekarang secara spontan serentak, entah berita apa, entah apa yang terjadi, tiba-tiba nggak tua nggak muda, yang nggak gede nggak kecil, nggak rakyat nggak pejabat, semuanya sekarang senang, suka, hobi, bahkan dianjurkan untuk main lato. Itu pernah terjadi di tahun 60-an dulu. Banyak orang cerita ya, ketika orang suka main lato-lato segala macam, itu simbol bahwa tahun berikutnya akan terjadi kekacauan, perang saudara, saling membunuh sesama bangsa. Bener aja, tahun 65 ya PKI beraksi membunuh saudaranya sendiri, ya, membunuh bangsanya sendiri, membunuh keturunannya sendiri yang beragama Islam, yang beragama Kristen, dibunuh oleh mereka yang komunis, oleh mereka yang ateis. Dan sekarang mereka bangkit lagi ya, dengan partainya belakangnya Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, Partai Kebangkitan Nusantara. Nggak terkecuali besok pemilu tahun 2024, nggak terkecuali akan terjadi saling membunuh, saling penggal kepala ya, karena lato-lato itu dalam bahasa Arabnya lato artinya mengadukan sesuatu dengan sesuatu. Bisa jadi ngadu kayu dengan kayu, lato ya. Latoa yulap tiu ya, lato ya. Latoa yulap tiu, latoan, lato ya. Coba lihat di kamus bahasa Arab, latoa yulap tiu, latoan. Lato kalau T-nya 1 saya, kalau lato T-nya 2 itu Yahudi. Jadi lato saya Yahudi. Ya. Bisa jadi besok imam masjid juga begitu harus Allah. Ya. Ini mesti waspada. Ini cuma sekedar apa? Ini simbol saja buat kita ya. Kita diingatkan pada peristiwa masa lalu. Peristiwa-peristiwa itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya kita kudu ingat akan janji-janji Allah dan ancaman Allah. Bahwa sebab peristiwa-peristiwanya
sudah lebih dahulu dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada hujan, sababianya mendung, ya, sababianya mendung. Karena itu maka ya saya mah anak-anak santri jangan main atau pertama nggak mau ngapal. Mana ada bocah banyak main atau nih. Wa Muhammadun wa maliki wa rabbil alamin maliki musalliyan ala nabiyil mustafa. Nggak ada. Ya makanya saya sita. Ya kalau lu bisa tuh ya. Kalau bisa bareng jumlah syarat kalam. Kalau lagi main lato-lato begitu nggak? Nggak ada. Coba kalau kemarin kalian main lato-lato, biasanya Narido main lato-lato. Siapa no? Abuy. Ya main lato-lato bareng jumlah syarat kalam itu ada 4, nggak bakal saya singkat. Nggak bakal singkat. Ini mah disuruh ngapalin nazam dunia malah main lato-lato. Lato itu bahasa latoa, yulati artinya mengadu sesuatu, batu dengan batu, kayu dengan kayu, manusia dengan manusia. Itu namanya lato. Jadi lato adalah biru, ya latoan, lato. Perlu tahu artinya, perlu tahu maknanya. Kalau dalam bahasa Ibrani, lato dalam bahasa Ibrani, ya lato artinya saya. Kalau lato artinya Yahudi. Itu harus dipikirin juga. Harus dipikirin juga, ya, dipikirin juga. Ya, sampai ada lomba lato. Ada aja lagi lomba lato, hadiahnya ratusan ribu, masya Allah. Ya yang penting santri nggak usah. Tahunya senang doang. Ada makna di balik itu semua. Kemudian ada peristiwa di balik itu semua, ada rumus di balik itu semua, kemudian ada visi dan misi di balik itu semua. Kita mesti waspada, nggak boleh kita mengikuti perkembangan zaman dengan tidak berpikir sama sekali. Ya. Lantas berpikir tentang keteledoran diri kita untuk berbuat taat kepada Allah. Kita ada teledor untuk berbuat taat kepada Allah. Lagi ngaji aja main, lagi sholat kita main, lagi zikir dada kita main, ya. Lagi kerja karena kita main. Tahu kerja? Kalau di Jepang orang kerja itu zaman Palowa tuh, Palowa dulu dia kerja di Jepang. Hebat kalau kamu dulu kerja di Jepang, zaman itu hebat benar. Hebat nggak? Hebat benar, tapi nggak betah. Kenapa nggak betah? Karena disiplin di sana itu kita nggak bisa ngikutin disiplin di sana. Kerja sekian jam sudah kerja saja, nggak boleh kayak kita itu sambil bercanda sambil ngobrol nggak ada. Ya, disiplin, benar-benar disiplin. Sampai urusan sholat mereka nggak peduli. Bahasa kita ya Tuhan, saya mau sholat dulu. Apa itu sholat? Sholat itu ibadah saya kepada Tuhan saya. Gak ada urusan saya dengan kamu. Urusan kamu dengan urusan Tuhan kamu, bukan urusan kamu dengan saya. Urusan kamu dengan saya adalah kamu kerja bersama dengan saya. Kerja, saya gak peduli kamu mau sholat atau mau tidak. Gak ada urusan. Akhirnya kadang gak bisa sholat. Sampai di antara keluhannya adalah itu. Ini dia muslim, saya gak bisa sholat. Saya punya duit, saya bisa kaya, tapi saya gak bisa sholat. Maka jangan keluar dari perusahaan. Ya, akhirnya beli mobil angkot segala macam dari angkot. Masya Allah, disiplin kerjanya. Itu mungkin bagian orang Jepang kali. Atau yang di Jepang dah, kalau ada perusahaan manajernya, bosnya, pemiliknya Jepang. Termasuk kalian kenal bahasa ini kenal Akashipa, kenal
Beliau tuh anak didik saya, dia ngajinya pagi. Tapi begitu dia ditempatkan di perusahaan Jepang, masa orang dia subuh suruh kerja? Hanya subuh, assalamualaikum masuk kerja. Masuk kerja. Gak bisa sembahyang subuh. Masa sembahyang subuh berebut sama kerja? Cuma 2 rakaat bang, berebut sama kerja. Gaji cukup lumayan karena kerjanya di kesehatan. Ya. Kesehatan. Akhirnya apa? Akhirnya dia berhenti lama Tuhan lo Jepang. Ribet-ribet amat lo. Berhenti kalau mau ngaji, mau ibadah, mau kerja jadi penghalang. Berhenti. Emang yang ngasih rezeki itu kerjaan. Gitu ya. Berhenti dia. Pas itu berhenti kan nganggur. Nganggur karena kita ngaji, karena kita ngarepin duitnya dari kerjaan kita. Kalau nggak kerja, ya kagak digaji. Kalau nggak digaji, ya nggak punya duit. Kalau nggak punya duit, ya nggak bisa beli beras. Kalau nggak punya beras, nggak bisa masak. Kalau nggak bisa masak, baru nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan, kalau nggak makan, suami istri ribut berantem, kelaparan. Kalau udah lapar, kadal fakru ayakuna kufran, kefakiran ya bisa membawa orang kepada kekafiran. Kefakiran, susah, nggak punya duit, itu bisa bikin orang jadi kafir, bisa jadi murtad. Iya, kalau dia fakirnya fakir dunia, ya, kalau dia fakirnya, ya, kalau bapaknya dia fakirnya fakir dunia, tapi masih kaya iman, masih hebat. Ini mah udah fakir dunia, fakir iman. Ini Cianjur tuh orang fakir rezeki, fakir duit, fakir iman, udah pada masuk Kristen. Mau disalahin siapa? Ya, siapa yang disalahin? Salah sendiri, karena nggak belajar, karena nggak nuntut ilmu. Kita ini teledor, kita ini lalai, kita banyakkan lupanya kepada Allah dibanding ingatnya. Kita banyakkan jauhin perintah Allah ketimbang ngerjainnya. Kita banyakkan deketin larangan Allah ketimbang ninggalinnya. Betul apa benar? Lalai kita. Kalau kita pikir-pikir, ya Allah, hidup 24 jam aktivitas dihitung per detik ya umpamanya. Ternyata kita adalah orang yang lalai. Kita adalah orang yang lalai. Mana ada guru belum datang, murid sudah penuh, belum ada. Ya. Kecuali guru datangnya terlambat, udah jam 10 baru nyampe. Itu juga guru datang jam 10 bukannya penuh, udah pada pulang. Udah pada pulang. Mana ada mau nungguin? Kadang tinggal jam 12. Kalau guru pulang tetap kita ngaji, nggak boro-boro, belum ada. Jangankan di kampung pulau, di kampung Centiga juga kampung santri sama kayak begitu. Pertendoran kita sama. Oh, di kampungnya Buya Uci, kampung santri Cilomok sama. Ya, banyak di antara kita orang-orang yang teledor taksir. Allahumma anta rabbi